Oke, kita kembali untuk membahas soal. Di sini ada sebuah soal yang masih tentang osilasi. Sebuah massa M terpasang pada ujung pegas yang memiliki konstanta pegas 75 Newton per meter. Sistem tersebut kemudian berosilasi harmonik. Grafik antara kecepatan dalam arah X, Vx terhadap waktu ditunjukkan pada gambar di samping. Oke, jadi hati-hati ya. Di sini grafiknya adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Yang biasa kita lihat itu adalah grafik posisi terhadap waktu, ya. Jadi jangan sampai salah. Anda harus memperhatikan dengan baik sumbu-sumbu dari grafik yang ditampilkan. Kita langsung saja untuk membahas soal ini ya. Untuk soal yang A, pertanyaan yang A, tentukan frekuensi anguler dari osilasi tersebut. Oke, kalau kita bicara frekuensi anguler, itu kan simbolnya adalah omega gitu kan ya. Jadi frekuensi anguler itu adalah omeganya berapa? Kita tahu ya bahwa omega itu persamaannya adalah bisa 2pi kalikan frekuensi ataupun bisa 2pi dibagi dengan periode atau bisa juga adalah akar K per M. Tergantung apa yang diketahui di soal ini kan. Dari soal yang bisa kita dapatkan itu adalah langsung periode. Kenapa? Karena grafik ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kita tahu bahwa definisi dari periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali osilasi. Maka kalau saya ambil dari ujung sini, osilasi akan sampai di sini. Betul ya? Ini sekali osilasi. Maka ini adalah satu periode. Berapa periodenya di sini? Kita bisa lihat sama dengan, berarti ini kan periode itu. Nah, kalau satu kotak 0,2, maka ini adalah 1,6 second. Sehingga kita gunakan yang ini, kita peroleh omeganya sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi dibagi 1,6. Ya, kita dapatkan apa namanya? Hasilnya sebesar 1,25 pi radian per second ya. Jadi frekuensi anguler dari osilasinya adalah sebesar 1,25 pi radian per second. Berikutnya yang B ya. Berapakah amplitudo simpangan dalam sentimeter? Dan kapankah saja massa mencapai posisi tersebut yang tampak pada grafik? Nah, di sini kita perlu hati-hati dengan istilah amplitudo. Amplitudo itu kan nilai terbesar, tapi dari apanya? Di sini yang diminta adalah amplitudo dari simpangannya. Jadi jangan menjawab nilainya adalah 20 dari gambar. Bukan, itu adalah amplitudo dari kecepatannya. Simpangannya berapa? Ya kita harus cari di sini. Nah, untuk mencari amplitudo dari simpangannya, maka kita perlu mencari apakah ada hubungan antara kecepatan dengan simpangannya. Ya, kita ambil misalkan ya, misalkan saja solusi persamaannya adalah X sama dengan A sin omega T. Misalkan. Maka
fungsi kecepatannya V itu kan sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu, itu sama dengan berarti omega A cosinus omega T. Ya, di mana si kecepatan juga punya fungsi secara umum adalah V sama dengan amplitudo dari kecepatannya, ya dikoskan dengan omega T. Sehingga saya bisa dapatkan sebuah hubungan yang menarik ini. Ya. Nah, dari sini maka kita punya hubungan bahwa gitu ya, bahwa V maksimum itu atau amplitudo kecepatannya sama dengan omega dikalikan dengan amplitudo simpangannya. Sehingga amplitudo simpangan sama dengan kecepatan maksimum dibagi dengan omeganya. Nah, dari soal kita bisa dapatkan nilai 20 ini merupakan nilai dari nah, ya, ini merupakan V max-nya ya, PM-nya ya. Jadi kita dapatkan bahwa nilai amplitudonya sama dengan 20 cm per second kita bagi dengan omeganya itu adalah 1,25 pi radian per second ya. Hasilnya Anda bisa hitung 20 dibagi 1,25 gitu kan ya, 16. Pi-nya nggak akan saya ubah, biarkan aja 16 per pi cm ya amplitudonya. Kemudian kapankah saja massa mencapai posisi tersebut? Yaitu jadi massa mencapai amplitudo simpangan. Ya, kapan dia? Ingat, ketika benda mencapai amplitudo simpangan, maka saat itu kecepatannya sesaat itu 0. Dia berhenti sejenak kan ya. Sehingga kita bisa ambil titik-titik mana saja yang kecepatannya 0. Yaitu di sini 1, di sini 2, di sini 3. Kita nggak ambil ya yang waktunya negatif ya. Ambil aja yang T-nya positif. Berarti dengan mudah saat T-nya sama dengan 0,4 second, 1,2 second, dan 2 second. Ya, jelas ya? Ini kan 0,2, ini 0,4, ini 1,2, ini 2 second. Ya, jadi massa mencapai amplitudo simpangan itu ketika kita amati kecepatan apa namanya? Kecepatannya 0 ya, seperti itu. Berikutnya saya lanjutkan lagi untuk soal yang C ya. Nah, yang C di sini kita lihat tentukan besar percepatan maksimum dari massa tersebut dalam cm per second persegi dan kapankah saja itu tercapai. Oke, nah, kita kembali tadi dari pemisahan kita ya. Kalau saya sudah punya V sama dengan tadi omega A cosinus omega T, maka percepatan itu fungsi percepatan adalah dV per dt sama dengan omega kuadrat A ini minus sin omega T ya.
Di mana ini A-nya juga sama dengan persamaannya A maksimum sinus omega T. Maka saya dapatkan di sini seperti tadi sebuah hubungan yang menarik lagi ya. Ya, saya dapatkan di sini untuk nilainya itu adalah A max ya, besarnya ya. Jadi sama dengan omega kuadrat dikalikan A ya, sama dengan omeganya tadi berapa? 1,25 pi kuadrat dikalikan A. Amplitudenya tadi berapa? 16 per pi sama dengan Anda bisa hitung cm per second persegi. Dan kapankah saja itu tercapai? Maka masa itu mencapai percepatan maksimum ya, itu ketika kayak tadi, ketika dia berada di simpangan ya, ketika di amplitudo simpangan. Amplitudo simpangan berarti ketika V-nya sama dengan 0 lagi. Kapan waktunya? Ya sama, berarti saat T-nya sama dengan 0,4 second, 1,2 second, dan 2 second. Itu yang bisa kita peroleh. Ya, berikutnya kita akan coba apa namanya dapatkan yang berikutnya ya. Jadi untuk yang D berapakah massa M-nya? Ya udah yang D kita punya kan ya. Omega itu sama dengan akar K per M, maka omega kuadrat itu adalah K per M, maka M-nya sama dengan K dibagi omega kuadrat ya. Sama dengan K-nya itu adalah 75 Newton per meter, itu kan ya, dibagi dengan tadi omeganya kita lihat 1,25 pi ya. 1,25 Oke, kuadrat. Kita bisa hitung sekian dalam kilogram. Dan yang E-nya berapa energi total pegas pada saat T-nya 1,2. Nanti di sini ya, dari gambar kita bisa lihat ini adalah ini ya, ini adalah T sama dengan 1,2 second. Kita tahu bahwa ketika T sama dengan 1,2 second, V-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan di amplitudo. Sehingga energi totalnya, energi mekaniknya sama dengan ya setengah KA kuadrat. Ya, sama dengan setengah dikali 75 dikalikan A-nya tadi berapa ya? 16 per pi. Tapi ingin dalam joule ya. Maka hati-hati A-nya adalah 0,16 per pi kuadrat. Nah, sama dengan sekian joule ya. Anda akan dapatkan hasil seperti ini. Baik ya, sudah lengkap. Kita bisa membahas soal ini ya. Dari A sampai ke E.